Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Indah Bardiawati Dali. Saya dari kelas Kimia B, jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang cesium klorida CsCl, transport ion dalam larutan. Cesium klorida adalah senyawa anorganik dengan rumus CsCl. Senyawa ini dapat dengan mudah larut dalam air. Cesium klorida memiliki toksisitas rendah terhadap manusia dan hewan, sedangkan bentuk radioaktif dari senyawa ini dapat dengan mudah mencemari lingkungan karena kelarutan airnya. Senyawa ini digunakan dalam proses sentrifugasi isopiknik, dalam pemisahan berbagai jenis DNA, dan juga digunakan untuk analisis reagen kimia. Dalam bentuk isotop radio, senyawa ini berguna untuk pengobatan nuklir, yaitu untuk pengobatan kanker. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interaksi molekul dan kinetik dari senyawa cesium klorida. Metode yang digunakan adalah dengan pemodelan menggunakan ChemOffice serta melalui jurnal hasil penelitian yang berkaitan dengan cesium klorida. Berikutnya yaitu cesium klorida adalah senyawa anorganik dengan rumus CsCl. Senyawa ini dapat dengan mudah larut dalam air. Cesium klorida memiliki kadar racun yang rendah terhadap manusia dan hewan, sementara bentuk radioaktif dari senyawa ini dapat dengan mudah mencemari lingkungan karena sifatnya yang mudah larut dalam air. Berbeda dengan natrium klorida dan kalium klorida, senyawa cesium klorida dapat dengan mudah larut dalam asam klorida terkonsentrasi. Bentuk dari senyawa ini berupa kisi kristal sederhana yang mana atom Cs+ dikelilingi oleh 8 atom Cs-. Begitu pula atom Cs- juga dikelilingi oleh 8 atom Cs+, sehingga susunan kristal ini membentuk kisi kristal sederhana. Bilangan oksidasi Cs dan Cl adalah CsCl adalah 8. Dalam tabel periodik unsur yang umumnya membentuk ikatan ionik adalah unsur pada golongan alkali dan alkali tanah dengan unsur-unsur dari golongan halogen. Namun ada pengecualian antara atom Cs yang mana atom ini memiliki keelektronegatifan terendah sehingga ikatan ionik yang terbentuk pun tidak sepenuhnya ionik. Berikutnya metode yang digunakan. Metode yang digunakan adalah komputasi dan perhitungan matematika. Proses ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami produk dan karakteristik senyawa CsCl. Digunakan data yang diperoleh dari aplikasi ChemDraw profesional 15.0 dan Chem 3D dan juga melalui data jurnal penelitian. Cesium klorida terjadi secara alami sebagai pengotor dalam mineral halida karnalit. Pada skala industri, CsCl diproduksi dari mineral polusi yang bubuk dan reaksinya dengan asam hidroklorida pada suhu tinggi. Ekstrak ini direaksikan lagi dengan antimon klorida, yodium monoklorida, dan cerium klorida untuk memberikan garam ganda yang kelarutannya buruk. Cesium klorida merupakan senyawa anorganik yang berbentuk padat berwarna putih yang dapat larut dalam air dan etanol. Senyawa ini bersifat higroskopik, yang berarti mampu menyerap molekul air yang ada di sekitarnya atau lingkungan. Berikutnya menjelaskan tentang bentuk molekul cesium klorida. Kristal dari senyawa ionik terbentuk karena susunan dari kation dan anion yang terus berulang. Pola penyusunan ion-ion ini menghasilkan kisi kristal dalam bentuk tertentu pula. Cesium klorida merupakan salah satu contoh dari bentuk kisi kristal tersebut. Cesium klorida merupakan senyawa ionik yang terdiri dari ion Cs+ dan ion Cs-.
Cl-. Kisi kristal cesium klorida ini bukan merupakan bentuk kubus berpusat badan atau body center kubik, melainkan berbentuk kubus sederhana atau primitif kubik. Ini. Cesium merupakan logam alkali yang memiliki nomor atom 55 dan berbentuk cair dalam suhu kamar berwarna putih keemasan. Cesium adalah logam alkali yang terdapat di lepidolit, polusit, atau silikat aluminium dan cesium basa dan di sumber-sumber lainnya. Salah satu tempat yang menjadi sumber terkaya mengandung cesium terdapat di Pulau Bernick di Manitoba, Kanada. Deposit di danau ini diperkirakan mengandung 3.000 ton polusit yang mengandung 20% cesium. Unsur ini juga dapat diisolasi dengan cara elektrolis, fusi sianida, dan dengan beberapa metode lainnya. Kegunaan yang paling terkenal dari senyawa ini adalah jam atom. Jam atom ini digunakan oleh ilmuwan sebagai referensi untuk memantau waktu tempuh riset dengan sangat cepat. Ion klorida atau Cl- adalah sebuah anion yang berbentuk bagian bermuatan negatif dari garam tertentu, termasuk garam natrium dan hidrogen klorida, dan juga merupakan elektrolit yang penting terletak di semua cairan tubuh yang bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan asam atau basa, transmisi impuls saraf, dan juga mengatur cairan masuk dan keluar sel. Ion klorida ini banyak terdiri di air laut, di mana air laut mengandung 1,94% ion klorida. Berikut adalah reaksi dari sintesis ion klorida. Sumber: di alam senyawa, CSCl didapati menjadi pengotor dalam air mineral karnalit, silfit, dan kainit. Sintesis: di bidang industri, CSCl dibuat dari mineral polusit. Ekstraknya direaksikan dengan antimon triklorida, iodin monoklorida atau cerium klorida untuk memperoleh garam yang sulit larut. Kegunaan CSCl. CSCl ini digunakan secara luas dalam sentrifugasi isopiknik yang berguna untuk pemisahan berbagai jenis DNA. Cesium klorida banyak digunakan dalam sentrifugasi, teknik yang dikenal sebagai sentrifugasi isopiknik. Pemisahan campuran berdasarkan kepadatan molekulernya dapat dilihat melalui gaya sentripetal dan difusi yang membentuk gradien desintas. Teknik ini memungkinkan pemisahan DNA dengan kepadatan berbeda. Misalnya, fragmen DNA dengan konten A, T, atau G, C yang berbeda. Aplikasi ini membutuhkan solusi dengan kerapatan tinggi dan viskositas yang relatif rendah, sehingga CSCl cocok karena kelarutannya yang tinggi dalam air, kepadatan tinggi karena massa CS yang besar, serta viskositas rendah dan stabilitas tinggi. Dalam bidang kimia analitik, CSCl digunakan untuk mendeteksi ion anorganik melalui warna dan morfologi endapan. Radioisotop dari CSCl ini berguna dalam bidang medis seperti untuk pengobatan kanker.
Yang kelima, parameter transfer ion. Yang pertama transport ion. Gerakan ion dalam larutan dapat dipelajari dengan mengukur konduktivitas listrik dan larutan elektrolit. Migrasi kation menuju elektroda bermuatan negatif dan anion menuju elektroda bermuatan positif, membawa muatan melalui larutan dan karenanya merupakan proses transport. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan ion. A. Berat dan muatan ion. Semakin ringan ion tiap satuan muatan, maka akan semakin cepat ion bergerak. B. Adanya hidrasi. Semakin banyak molekul air yang mengerumuni ion, maka akan semakin lambat gerakan ion. C. Orientasi atmosfer pelarut di sekitar ion. D. Gaya tarik antar ion. Semakin besar gaya tarik, maka akan semakin lambat gerakan ion. E. Temperatur. Semakin tinggi temperatur, maka akan semakin cepat gerakan ion. F. Viskositas. Semakin besar viskositas, maka akan semakin lambat gerakan ion. Berikut menjelaskan tentang penentuan bilangan transport. Konsep dan pengukuran bilangan transportasi dikenal oleh Johann Wilhelm Hittorf pada tahun 1853. Liquid junction potensial dapat muncul dari ion dalam larutan yang memiliki nomor pengangkut ion yang berbeda. Nomor angkut ion juga disebut nomor transferensi, adalah fraksi dari total arus listrik yang dibawa dalam elektrolit oleh spesies ionik yang diberikan. Perbedaan dalam bilangan transport ini timbul dari perbedaan dalam mobilitas listrik. Misalnya, dalam larutan natrium klorida, kurang dari setengah arus dibawa oleh ion natrium bermuatan positif atau kation, dan lebih dari separuh dibawa oleh ion klorida bermuatan negatif atau anion. Karena ion klorida mampu bergerak lebih cepat, hal itu dikarenakan ion klorida memiliki mobilitas yang lebih tinggi daripada ion natrium. Jumlah dari angka transport untuk semua ion dalam larutan selalu sama dengan kesatuan. Metode Hittorf. Prinsip yang digunakan dengan menentukan perubahan konsentrasi elektrolit di sekitar elektroda yang disebabkan karena migrasi ion. Sel Hittorf ialah seperangkat alat elektrolisis yang terdiri atas pesawat Hittorf, sepasang elektroda, dan sumber tegangan arus searah. Berikutnya metode batas bergerak atau moving boundary. Prinsip yang digunakan ialah pipa A berisi larutan HCl dengan konsentrasi C ekuivalen atau liter. Anoda terbuat dari logam kadmium. Jika arus dilewatkan dalam larutan kadmium akan larut dan menghasilkan ion-ion CD+, baik ion H+ maupun ion CD2+, bergerak ke arah katoda dengan ion H+ bergerak lebih cepat. Antara larutan HCl dan larutan HDCl2 terdapat perbatasan yang jelas, karena ion-ion CD2+ tidak mendahului ion-ion H+ dan juga tidak ketinggalan di belakangnya karena larutan harus selalu netral. Tentang kecepatan hanyut. Karena kecepatan hanyut mengatur laju transportasi ion, maka dapat mengharapkan konduktivitas akan berkurang dengan bertambahnya viskositas pelarut akan ukuran ion. Contohnya konduktivitas molar ion logam alkali bertambah dari Li+ ke Cs+. Walaupun radius ionnya bertambah, paradoks ini terpecahkan jika kita menyadari bahwa radius A
dalam rumus Stokes adalah radius hidrodinamik ion, yaitu radius efektifnya dalam larutan dengan memperhitungkan molekul H2O yang dibawa dalam bola hidrasinya. Ion kecil menimbulkan medan listrik lebih kuat daripada ion besar, sehingga ion kecil lebih terlarut secara ekstensif dari ion besar. Jadi ion dengan radius kecil dapat mempunyai radius hidrodinamik besar karena ion itu menyeret banyak molekul pelarut melalui larutan itu saat bermigrasi. Berikutnya tentang hubungan termodinamika. Dalam hubungan termodinamika ini ada dua hukum, yaitu yang pertama hukum pertama Fick tentang difusi dan hukum Einstein. Berikutnya tentang viskositas. Viskositas merupakan suatu pengukuran dari ketahanan atau kekentalan fluida yang diubah baik dengan tekanan maupun tegangan pada masalah sehari-hari dan hanya untuk fluida. Viskositas adalah ketebalan atau pergesekan internal. Berikut rumus viskositas gas. CSCl memiliki viskositas yang rendah sehingga dapat digunakan dalam sentrifugasi DNA. Dalam dunia kimia fisika ada beberapa prinsip penetapan viskositas, yaitu yang pertama viskosimeter kapiler. Pada metode ini, viskositas ditentukan dengan mengukur waktu yang dibutuhkan cairan uji untuk lewat antara dua tanda, yaitu tanda awal dan akhir ketika ia mengalir karena gravitasi melalui suatu tabung kapiler vertikal. Waktu alir dari cairan yang diuji dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan bagi suatu cairan yang viskositasnya sudah diketahui, biasanya air, untuk lewat antara dua tanda tersebut. Jika H1 dan H2 masing-masing adalah viskositas dari cairan yang tidak diketahui dan cairan standar, RL1 dan RL2 adalah kerapatan masing-masing cairan. TL1 dan TL2 adalah waktu alir dalam detik. Maka viskositas cairan yang tidak diketahui adalah berikut. Yang berikutnya viskometer bola jatuh atau viskometer Hopler. Pada viskometer tipe ini, suatu bola besi jatuh ke bawah dalam satu tabung gelas yang hampir vertikal yang mengandung cairan yang diuji pada temperatur konstan. Laju jatuhnya bola yang mempunyai kerapatan dan diameter tertentu adalah kebalikan fungsi viskositas sampel tersebut. Waktu bagi bola tersebut untuk jatuh antara dua tanda diukur dengan teliti dan diulangi beberapa kali. Berikut rumus viskositas bola jatuh tersebut. Baik, kesimpulan dari laporan praktikum ini yaitu senyawa cesium klorida merupakan senyawa ionik namun tidak sepenuhnya ionik karena elektronegativitas Cs sangat kecil. Konduktivitas CSCl termasuk rendah dan dapat larut dalam air. CSCl ini berupa padatan berwarna putih dan larut dalam air serta larut dalam etanol. Massa molar dari CSCl ini yaitu 168,36 G per mol, penampilan padat putih, densitas 3988 gram, titik didih 1:297 derajat Celcius, kelarutan dalam air 1910 gram per liter, kecepatan hanyut CSCl ini sebesar 0,26 V per cm. CSCl ini memiliki kristal kubus sederhana dan dapat membentuk kisi kristal. Baik, sekian pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.